Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Five News. Kali ini saya akan melaporkan konflik yang ada di Thailand Selatan, yaitu antara masyarakat Melayu di wilayah tersebut dengan pemerintah Thailand yang telah berlangsung lama dan terus berlanjut hingga era kontemporer. Konflik ini diliputi berbagai pemberontakan separatis hingga beberapa serangan dalam bentuk serangan bom rakitan hingga serangan pembakaran. Kejadian tersebut tercatat terus meningkat, yaitu terdapat sekitar 69 serangan dalam bentuk IED, 17 pembunuhan yang mana sasarannya serangan tersebut dapat menuju ke anggota pasukan keamanan, kritikus Barisan Revolusi Nasional, hingga kelompok pemberontakan bersenjata di selatan Thailand, dan juga 11 serangan pembakaran di masing-masing target seperti menara listrik, seluler, bahkan jalur kereta api. Adapun masyarakat Muslim Melayu yang terlibat umumnya berbentuk komunitas Muslim yang kemudian bergulir menjadi sebuah gerakan pemberontakan dan pembebasan wilayah Muslim Thailand Selatan, diantaranya yaitu Barisan Nasional Pembebasan Patani, Barisan Revolusi Nasional, dan Pertumbuhan Persatuan Pembebasan Patani, dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok tersebut kemudian menjadi motor dari gerakan pembebasan Muslim Patani dan wilayah Muslim di Thailand Selatan lainnya. Tegangan terjadi lantaran benturan budaya antara Muslim Melayu dan Buddhis Thailand. Kegagalan asimilasi pemerintah Thailand pada gilirannya telah mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap masyarakat di Thailand Selatan yang mayoritasnya Melayu Muslim di antara mayoritas budaya Thailand yaitu Thai Buddhis. Selain itu terdapat kesenjangan pembangunan dan ekonomi seperti pendapatan per kapita penduduk di Thailand Selatan hingga dominasi elit politik di sektor publik oleh etnis Thai dalam jabatan pemerintah di tingkat nasional maupun lokal. Hal-hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan sosial sehingga keinginan untuk memisahkan diri dan merdeka dari pemerintah Thailand selalu berkobar lewat gerakan separatis oleh kelompok-kelompok separatis yang harus melawan aparat negara seperti militer dan kepolisian Thailand dengan pelindung tubuh yang lengkap dan senjata kelas berat yang sering bertindak represif. Konflik di Thailand Selatan yang disertai dengan kekerasan telah banyak menyebabkan berbagai kerugian, baik itu kerugian materi hingga jatuhnya kapal, yang kemudian dibutuhkan upaya penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berikut ini saya telah tersambung dengan rekan saya yang berada di kediaman salah satu narasumber kita. Silakan Farel, apakah sudah terhubung? Baik Nurul, saya sudah bersama narasumber terkait. Selamat siang Pak Ardian. Selamat siang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk diwawancara bersama kami. Baru-baru ini terjadi konflik di Thailand Selatan, tepatnya di Provinsi Yala. Apa pandangan Bapak mengenai konflik yang baru-baru ini terjadi lagi? Jadi, menurut pandangan saya, konflik ini terjadi karena adanya para politikus yang menggunakan identitas etnis ini untuk mencapai kepentingannya. Jadi, menurut buku yang saya baca juga, yang ditulis oleh Versney, mengatakan bahwa konflik ini terjadi karena adanya kepentingan kekuasaan politik. Oke, baik. Bagaimana pandangan Bapak sendiri mengenai masyarakat Thailand Selatan yang kehilangan hak untuk beribadah? Jadi, pada awalnya, para pemimpin pemberontak ini berasal dari kalangan elit-elit lokal yang mendukung satu sama lainnya. Dan Islam sangat penting bagi identitas di masyarakat Thailand Selatan, yang dimana kebijakan asimilasi ini berdampak besar bagi masyarakat Muslim di sana. Jadi kebijakan yang seperti Raffi bilang, yaitu seperti kehilangan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, sehingga hal ini memicu gerakan pemberontak seperti gabungan Patani Raya, lalu Pulo, dan BRN yang berusaha melindungi hak-hak mereka. พบความสดชื่นใหม่โออิชิแอปเปิลฮันนี่และโออิชิแอปเปิลฮันนี่ไลท์ Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Lalu, bagaimana konflik yang terjadi di Provinsi Yala akhir-akhir ini? Jadi, secara teknis, pemberontakan ini tidak pernah berhenti. Namun, kekerasan ini sebenarnya sudah lama terjadi hingga tahun 2004. Oke, jika kita bicarakan mengenai yang baru-baru ini terjadi di Provinsi Yala, di mana kelompok separatis ini dipercaya menyerang pos pemeriksaan keamanan yang menewaskan 15 orang, termasuk petugas polisi dan sukarelawan desa. Sukarelawan ini umumnya penduduk sipil yang dilatih untuk menggunakan senjata dan diberikan tugas pengamanan desa. Hal ini yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka. Ini merupakan salah satu serangan terbesar di akhir-akhir ini.
Baik, setelah kita mendengarkan paparan dari narasumber yang pertama, kemudian kita sudah terhubung dalam virtual meeting oleh salah satu narasumber kita yang akan memberikan analisis solusi ideal dalam perspektif ilmu politik. Oke, baik, terima kasih kepada Nurul. Apabila kita berbicara mengenai konflik di Thailand Selatan dalam perspektif hubungan internasional, di sini kita bisa mengkategorikan dalam berbagai peran organisasi hingga peran negara. Oke, bagaimana sih peran organisasi internasional terkait fenomena ini? Oke, yang pertama di sini saya akan membawakan mengenai peran ASEAN ya. Oke, ASEAN ini sebagai organisasi di kawasan Asia Tenggara tentu memiliki peran yang seharusnya baik dalam penerapannya. Namun ASEAN memiliki prinsip yakni ASEAN Way, di mana salah satunya yakni prinsipnya non-intervensi. Sehingga prinsip non-intervensi atau tidak bisa ikut campur dalam proses konflik di suatu negara, hal inilah yang menghambat ASEAN sebagai organisasi untuk bisa terjun mengatasi konflik ini. Namun ASEAN sebagai organisasi hanya bisa mendorong pemerintah Thailand untuk segera mengupayakan resolusi terkait konflik di Thailand Selatan ini. Oke, yang selanjutnya yakni peran dari Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Di sini OKI sebagai pihak ketiga dan sebagai mediator dalam resolusi konflik di Thailand Selatan ini. OKI diminta untuk berusaha mengatasi konflik ini. Nah, pendekatan yang dilakukan OKI ya ini bersifat komunikatif dan mengeluarkan dan membuka siaran pers yang mencakup pemerintah Thailand. Namun, terdapat kendala yang didapati oleh OKI sebagai mediator, di mana OKI kesulitan membawa pemerintah Thailand dan kelompok pemberontak ke meja perundingan. Hal inilah yang menjadi kendala bagi Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Yang selanjutnya adalah peran Indonesia dalam mengatasi konflik di Thailand Selatan ini. Menurut Sekretaris Jenderal SBPAC, yakni Kolonel Polisi Tawes Sotso menyatakan bahwa banyak kontribusi yang sudah diberikan masyarakat Muslim kepada kami, yakni Thailand Selatan, di mana seharusnya masyarakat Muslim di Thailand ini bisa belajar dari kehidupan beragama di Indonesia. Meskipun di Indonesia banyak sekali agama-agama di sana, namun mereka bisa hidup secara damai dan berdampingan. Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwasanya pertemuan antara Sekjen SBPAC dengan Kemenak ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar komunitas Muslim di Thailand Selatan dan di Indonesia. Lalu bagaimana analisis solusi pemecahan masalah ideal melalui perspektif politik? Di sini saya menekankan dalam perspektif negara dan kebijakannya. Dan di sini pemerintah Thailand telah berusaha dengan baik untuk menyelesaikan konflik di wilayahnya dengan pendekatan damai, di mana pemerintah Thailand ini sudah melibatkan mediasi dan negosiasi antara pihak yang terlibat. Dengan didirikannya Pusat Pengaduan Keadilan, yakni Damrong Tham Center, bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan memberikan platform bagi pemimpin masyarakat yang terlibat dalam forum mediasi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Thailand melalui penerapan wisata halal. Di sini, pemerintah Thailand telah mengimplementasikan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata halal dengan berbagai alasan. Yang pertama adalah untuk menarik sejumlah wisatawan Muslim, khususnya negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan negara-negara Muslim lainnya. Meskipun penduduknya mayoritas non-Muslim, namun pemerintah tetap mengupayakan dan mengembangkan sektor pariwisata dan layanan halal yang menjadi bagian penting di pemerintahannya. Seiring dengan konflik yang tengah terjadi di Thailand Selatan, hal ini juga menjadi salah satu bentuk akomodasi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi konflik di Thailand, khususnya di Thailand Selatan, dengan menerapkan kebijakan wisata halal. Dan hal ini juga membuka banyak lowongan pekerjaan bagi masyarakat Muslim di sana. ปวดหัวเป็นไข้ซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร Selanjutnya ada rekan saya yang berada di lokasi kejadian langsung, yaitu Thailand Selatan, tepatnya di Provinsi Yala. Kepada Hildansyah, apakah sudah terhubung? Oke, baik Nurul, saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian, yakni tepatnya di Provinsi Pattani. Di sini saya akan mewawancara beberapa narasumber terkait adanya konflik di Thailand Selatan ini. Terlihat sudah banyak sekali masyarakat yang berlalu lalang untuk mengungsi akibat adanya konflik di Thailand Selatan ini. Berikut adalah
Mari ikuti saya. Saya di sini sedang mencari beberapa narasumber terkait untuk diwawancarai mengenai konflik di Thailand Selatan.ครับ สวัสดีค่ะ สบายดีไหมครับ สบายดีค่ะ โอเคชื่ออะไรครับ ฉันชื่อ Zahra นะคะ Oke kak. Oke, sebelumnya kakak merupakan warga asli masyarakat Thailand Selatan. Ya, saya merupakan masyarakat asli dari Thailand Selatan. Oke, saat ini saya ingin mewawancarai kakak terkait konflik di Thailand Selatan. Lalu menurut kakak, tadi sempat kakak lihat kan video terkait solusi ideal dari perspektif ilmu politik dan ilmu Islam begitu. Oke, lalu menurut kakak, apakah solusi ini efektif untuk diterapkan? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya beberapa solusi yang ditawarkan gitu. Nah, yang pertama itu kan mengenai peran organisasi internasional. Yang dimana kita tahu bahwa organisasi internasional ini kan merupakan wadah untuk negara-negara saling bekerja sama. Oke. Mohon maaf sekali pemirsa, baru saja terjadi pengeboman di Provinsi Yala, tepat kami sedang mewawancari kakaknya. Oke, Kak, mungkin kita bisa lanjut ya, mungkin kita bisa ke sana dulu. Bagaimana perasaan kakaknya? Apakah kakak mengalami trauma atau mungkin sering mengalami peristiwa pengeboman ini? Saya memang sering mengalami hampir tiap hari. Tapi kalau begini terus, saya juga masih trauma. Oke, baru saja kita lihat ya teman-teman, kakaknya mengalami trauma berat atas seringnya pengeboman yang terjadi di Provinsi Yala ini. Oke, mungkin kakak sudah tenang ya kak? Udah. Oke, kita bisa lanjut wawancaranya. Bagaimana peran organisasi tadi kak? Apakah itu efektif atau bagaimana? Oke, mungkin tadi dilanjut ya, sebagai organisasi internasional tuh kan sebagai wadah untuk negara-negara saling bekerja sama dan juga sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa antar anggotanya gitu ya. Nah, dari sini kan di konflik Thailand Selatan itu terjadi antara kelompok pemberontak dan juga pemerintah Thailand, yang dimana di sini organisasi internasional seperti ASEAN, OKI itu bisa berperan sebagai pihak ketiga atau sebagai mediator dalam mediasi, yang dimana di dalam proses mediasi itu tuh berusaha untuk sebisa mungkin menghindari yang namanya konflik bersenjata dan penyelesaian secara perdamaian. Oke, lanjut. Tadi kan sempat kakak nonton juga peran Indonesia ya. Nah, apakah hal itu efektif juga yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia? Menurut saya juga itu sangat efektif. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia mayoritas itu masyarakatnya Muslim, di mana memiliki ikatan persaudaraan yang erat dengan kami masyarakat Muslim di Thailand Selatan, dan di mana karena di Indonesia tuh adanya Bhinneka Tunggal Ika kalau tidak salah ya. Suara tembakannya cukup nyaring ya kak ya? Masih takut tapi ya kita lanjutkan ya. Ada suara tembakan teman-teman, cuma it's okay, kita Iya. bisa handle ini. Iya. Nah, di mana Indonesia di sana kan masyarakatnya multikulturalisme ya, berasal dari berbagai ras, suku, agama dan etnis, dan di mana pemerintahnya tuh bisa mengakomodasi gitu, perbedaan-perbedaan tersebut, dan semua masyarakatnya tuh bisa bersatu dalam satu wadah yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan menurut saya ini tuh merupakan salah satu contoh yang sangat baik untuk pemerintah Thailand agar bisa mencontoh kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia agar bisa lebih mengakomodasi masyarakat minoritas, bukan hanya masyarakat Muslim di Thailand Selatan saja, tapi juga masyarakat minoritas lain. Oke, yang terakhir bagaimana kak terkait kebijakan pemerintah Thailand dalam menerapkan wisata halal? Apakah itu efektif? Menurut saya di antara yang sebelumnya ini merupakan solusi yang paling efektif. Karena apa? Karena sebelumnya kami masyarakat Thailand Selatan tuh sangat didiskriminasi. Kami jarang mendapatkan pekerjaan dan kami juga sulit gitu untuk mendapatkan akses pendidikan. Sehingga dengan adanya kebijakan halal tourism ini membuat kami masyarakat Muslim di Thailand ini terbuka lapangan pekerjaannya untuk kami. Karena kebijakan halal tourism itu bukan hanya untuk di sektor makanan saja, tapi juga sektor seperti perhotelan dan juga sektor kehidupan lainnya. Jadi di situ lebih banyak terbuka peluang bekerja bagi kami masyarakat Muslim dan Thailand, dan ini penting bagi kami karena kami merasa bahwa identitas kami ini diakui gitu oleh pemerintah Thailand. Jadi menurut saya yang paling efektif dibandingkan tiga solusi tadi itu kebijakan halal tourism. Oke.
Terima kasih kepada Kak siapa tadi? Zahra. Oke, Kak Zahra, Kopurna Kak Zahra. Oke, sekian teman-teman semua dan Nurul yang berada di studio. Terima kasih telah menyaksikan siaran reporter pada sore hari ini. Saya Andi sebagai reporter di Provinsi Yala melaporkan undur diri. Terima kasih. Baiklah, sekian laporan dari 5 News. Nantikan kembali laporan dan berita-berita terkini selanjutnya. Sampai jumpa. 5 News. Bye-bye.